Episode 51. Ketika Jensen pergi ke aula obat, dia menemukan bahwa aula obat penuh sesak dengan orang, dan dekorasi aula obat sudah sangat tua, tampaknya memang sudah berumur. Inilah aula obat. Menurut kata-kata orang, balai obat tidak ada duanya dalam pengobatan TCM di seluruh kota Asmenia. Hanya saja untuk mendaftar di sini terlalu sulit, terutama jika ingin bertemu dengan dokter TCM senior keluarga Hammer, itu bahkan lebih sulit lagi. Meskipun biayanya mahal, ada alasan untuk mahal, toh, di sini adalah pengobatan tradisional. Sepanjang jalan Jensen mendengar para pasien berbicara. Bagi banyak orang, pengobatan tradisional dan seni bela diri adalah intisari dari negara, orang biasa selalu penuh harapan dan kekaguman terhadap ini, tetapi di masyarakat saat ini, ada sangat sedikit orang yang mewarisi kedua warisan dari nenek moyang. Anda berdua, apakah sudah daftar? Setelah Jensen berdua masuk, langsung ada seorang anak muda yang menghentikan mereka. Aku datang mencari Mulin, katakan padanya, Jensen datang mencarinya. Jensen sebenarnya sudah kehilangan separuh amarahnya, aula obat ini adalah klinik tua yang sudah lama dipuja, seharusnya telah membantu banyak pasien selama bertahun-tahun, hanya saja obat di sini agak mahal, tetapi karena aula obat sudah membantu banyak orang, maka selanjutnya tergantung bagaimana sikap Mulin. Baik, tunggu sebentar. Ketika anak muda itu melihat Jensen langsung menyebut nama Mulin, dia tidak berani mengabaikan. Tidak lama kemudian, Mulin datang dengan langkah lebar. Setelah melihat Jensen, wajahnya sedikit suram. Dia tidak menyangka Jensen akan datang mencarinya, dan dia menduga Jensen pasti datang karena masalah prestasi. Tapi dia tidak peduli, dia adalah Mulin dari keluarga pengobatan tradisional, reputasinya sangat baik. Dan Jensen hanyalah seorang anak muda. Siapa orang yang akan mempercayai Jensen? Jensen, untuk apa kamu datang ke aula obat? Tanya Mulin. Mulin, hanya ini yang ingin kamu katakan padaku? Jensen mengerutkan kening. Jika Mulin membuka mulutnya untuk meminta maaf, Jensen tidak akan mempermasalahkan kejadian kemarin, tetapi siapa sangka kalimat pertama Mulin adalah pertanyaan, dan tidak ada kesan permintaan maaf sama sekali. Ini membuat Jensen geli. Tidak hanya merebut prestasi dirinya, tapi juga merendahkan Pak Edi, sedikit banyak seharusnya merasa bersalah. Lalu, kamu mau aku bilang apa? Mulin terlihat sedikit berwibawa. Sepertinya kamu tidak ingin mengatakan apapun, baiklah, hari ini aku ke sini untuk melihat antara aku dan kamu, siapa yang keterampilan medisnya lebih bagus, apa kamu berani terima tantangan? Jensen sudah tidak sungkan lagi. Raut muka Mulin berubah, bukannya dia percaya keterampilan medis Jensen lebih baik darinya, tapi takutnya dengan kelakuan Jensen seperti ini, akan gampang menarik perhatian media. Konyol, kita sebagai dokter harus fokus pada pasien dan bercita-cita menyelamatkan dunia. Keterampilan medis tidak digunakan untuk dibandingkan. Mulin mendengus dingin dan berkata dengan logis. Jika kamu merasa dengan mengalahkanku, reputasi keluarga Hammer kami akan direbut olehmu, maka aku akan mengaku kalah, kamu boleh ambil juara pertama ini. Aku hanya berharap kamu bisa mengetahui bahwa prestasi dan ketenaran bukanlah yang paling penting bagi seorang dokter. Begitu ucapan itu selesai, semua orang bersorak. Wajah Jensen langsung suram. Melody juga menggertakkan gigi saking marah. Sikap tidak tahu malu Mulin ini lebih gila dari yang dibayangkan. Jika Jensen benar datang ke sini untuk membanding-bandingkan, Jensen sudah mengakui semua prestasinya kemarin. Mulin lah orang yang sangat mementingkan prestasi dan ketenaran. Kata-katamu begitu bagus, kalau begitu aku tanya padamu, mengapa harga bunga krisan di sini 10 kali lipat dari luar? Apakah bunga krisan kalian begitu berbeda? Tanya Jensen dingin. Wajah Mulin langsung memucat, menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah aula obat, bukankah normal obat di sini sedikit lebih mahal dari luar? Meskipun kami adalah dokter, kami juga perlu makan. Mereka membayar dan kami mengobati, itu hal yang layak dan masuk akal. Lalu, kamu bilang dokter peduli pada dunia. Kamu bilang fokus pada pasien. Kamu berbicara dengan begitu mulia barusan, kenapa ketika berkaitan dengan uang, kalian menjadi tidak semulia itu? Jensen balik bertanya. Jensen, jangan memutarbalikkan fakta. Klinik kami sudah lama didirikan, kakek aku bahkan seorang tabib istana di akhir dinasti Qing. Kami mengenakan harga tinggi tentu saja ada alasannya, yang dibayar sepadan dengan yang didapatkan.
Mulin berkata dengan marah. Kalau begitu, aula obat kalian sangat terkenal? Tentu saja. Sebelumnya kamu bilang bahwa sebagai seorang dokter, prestasi dan ketenaran bukanlah hal yang paling penting, tetapi kamu mengatakan bahwa aula obat sangat terkenal, kamu tidak merasa katamu munafik. Jensen tersenyum sinis. Mulin kikuk dan tidak bisa membalas, dia tiba-tiba berteriak. Kamu berbicara begitu bicara, hanya untuk bertanding denganku, memang kualifikasi apa yang kamu miliki? Mulin, kamu jangan keterlaluan. Melody tidak tahan lagi, berbicara tentang kualifikasi. Kasus mendadak kemarin berhasil disembuhkan oleh Jensen. Mulin pura-pura tidak melihatnya dan malah mempertanyakan kualifikasi Jensen. Jensen tiba-tiba berkata, aku murid Pak Edi, apakah kualifikasi ini cukup? Pak Edi? Otoritas RS Rakyat, masalah kolera kemarin dia sama sekali tidak peduli, kenapa muridnya masih berani datang? Selain itu, dalam menghadapi kolera, ahli seperti Pak Edi saja tidak bisa menemukan penyebabnya, Dr. Mulin lah yang duluan mengetahuinya. Dia mungkin merasa tidak adil bagi Pak Edi, tetapi, apa haknya untuk berbicara, hanya seorang magang kecil. Semuanya berbicara dan menghina Jensen. Kalau murid Pak Edi, dia memang memiliki kualifikasi. Mulin, walaupun tidak bagus bandingkan dokter, kamu juga bisa melihat kekuranganmu sendiri melalui hal ini. Ini sangat penting, aku mewakilimu menerimanya. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan dari luar pintu, dan seorang lelaki tua berambut putih yang memakai jubah tersenyum sambil berkata, Tuan Hammer. Semua orang langsung memberi hormat dengan tulus, karena ini adalah Tuan Regen dari keluarga pengobatan tradisional, dan juga ayahnya Mulin. Dan di belakang Tuan Hammer juga ada Profesor Oscar serta Sekretaris Joseph. Semula Sekretaris Joseph mengira Jensen datang ke sini untuk membuat masalah, tapi setelah melihat Jensen datang dan sama sekali tidak membicarakan masalah kemarin, malah datang untuk menuntut keadilan demi Pak Edi, dia tahu dia telah salah sangka kepada anak muda ini. Oleh karena itu, dia pun mengucapkan beberapa patah kata di telinga Regen, biar Jensen bertanding keterampilan medis dengan Mulin. Regen melihat Jensen dan tersenyum, kamu adalah murid Pak Edi, kan? Dunia kedokteran tidak ada batasnya. Anakku ini sedikit angkuh setelah kembali dari belajar di luar negeri, semoga kamu bisa membuatnya sadar. Melihat Regen enak diajak berbicara, Jensen mengangguk dengan sopan. Tidak sampai membuat sadar, aku hanya datang untuk mewakili Pak Edi. Melihat Regen tidak terlihat marah, Mulin diam-diam merasa beruntung. Dia tahu bahwa Sekretaris Joseph dan Profesor Oscar tidak mengatakan kejadian sebenarnya, ayahnya seharusnya masih berpikir bahwa Mulin lah yang menyembuhkan kolera kemarin. Ayo bertanding, sebagai dokter pengobatan tradisional, aku akan bertanding pengobatan tradisional dengan kamu, ayah, kamu yang mengajukan pertanyaan. Mulin berkata dengan bangga, meskipun kemarin Jensen yang menyembuhkan kolera, dia percaya bahwa Jensen hanya lebih familiar dengan penyakit kolera, Jensen bukanlah tandingannya dalam hal lain. Setuju. Orang-orang juga mulai penasaran, tetapi aula obat sudah merupakan klinik tua. Dr. Mulin memiliki pengetahuan menyeluruh tentang pengobatan tradisional dan barat, baik hati dan berilmu tinggi. Anak muda seperti dia pun berani berbicara dengan arogan, sungguh tidak tahu diri. Pengobatan tradisional sangat mementingkan dasar, kita mulai saja dari pengelolaan bahan obat. Kalian iris setengah kilogram ginseng merah, ketebalannya harus sedang dan beratnya harus serasi. Saat ini, Regen berkata dengan perlahan, hanya menggunakan dasar pengobatan tradisional untuk menguji Jensen. Jika Jensen tidak bisa melakukan ini, maka pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan.